Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan saat ini tiba saatnya kami mau dengar kesaksian. Haleluya. Amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan dulu bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Baik, malam hari ini sudah ada bersama-sama dengan saya Bu NN. Dibuka mute-nya Bu NN. Shalom Bu NN. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa, karena Tuhan Yesus luar biasa ya. Baik, malam hari ini silahkan Ibu NN akan bersaksi sesuai dengan tema besar dari khotbah Ibu Gembala kita malam hari ini, tentang suami yang bebal begitu ya, yang tidak ideal, yang bebal. Nah ini beliau punya pengalaman ya seperti itu. Silahkan Ibu NN, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk waktu kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk memberi kesaksian tentang kehidupan rumah tangga saya. Nah, saya mau bersaksi, saya berumah tangga 16 tahun, dan dalam perkawinan kami yang 16 tahun itu, kami dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Dan suami saya adalah seorang pendeta di satu jemaat, tapi sebagai aturannya setiap 4 tahun atau 5 tahun bisa mutasi. Jadi kami sudah beberapa jemaat kami layani, dan kemudian kami ya awal hidup rumah tangga kami semua baik, semua manis, indah, mesra, penuh cinta kasih. Suami saya begitu sangat memperhatikan dan suami yang sangat bertanggung jawab. Dan saya secara pribadi saya bangga punya suami yang sebagai seorang hamba Tuhan atau sebagai pendeta. Sekalipun latar belakang kami sama-sama kuliah di sekolah tinggi teologi, dia adalah kakak tingkat saya. Cuman saya pilih jalur untuk jadi pegawai negeri. Ya, awal rumah tangga kami baik-baik saja. Ya kalau ada perbedaan pendapat atau apa itu, saya pikir normal-normal saja, nggak ada yang serius. Seiring waktu, saya lihat keaslian mama mertua saya dan kakak ipar saya. Mungkin semua pernah nonton sinetron, peran arogan, gimana mertua dan ipar. Seperti itulah yang saya alami. Penuh drama, penuh dengan konflik, penuh dengan air mata, penuh dengan berbagai macam persoalan. Sekalipun saya dengan orang tua, baik orang tua saya atau orang tua mertua tidak tinggal bersama, ipar juga tidak tinggal bersama, karena kami tinggal di pastori atau rumah pendeta yang disiapkan oleh jemaat. Tetapi setiap kali mereka datang, selalu ada saja yang mereka lakukan. Awalnya, suami saya berdiri sebagai pembela, suami saya berdiri sebagai pahlawan ketika saya ditekan oleh mertua dan kakak ipar saya. Namun seiring waktu, tiba-tiba suami saya sudah berubah, perlahan-lahan mulai berubah. Dan dia ketika ada masalah, dia marah tak terkendali, dia apa saja yang dia pegang, entah HP, laptop, atau apa saja yang dia pegang, dia banting, entah dia lempar ke saya atau anak-anak, atau di mana dia suka.
Terus dia mulai lepas tangan, pukul saya. Ya, saya, halo, minta maaf, kedengaran kah? Iya, silakan terus Bu, silakan. Oh iya. Nah, terus seperti itulah KDRT dalam keluarga. Dan saya marah. Saya marah tapi saya tidak bisa ngelawan dia karena dia lebih kuat dari saya. Ya, itu pun disaksikan oleh anak-anak yang sudah ngerti. Terus saya tegur dia, tolong, kalau kamu marah, jangan di depan anak-anak. Kalau kamu pukul saya, jangan di depan anak-anak. Tetapi dia kayak nggak mau dengar. Terus seiring waktu, kami di jemaat, ini di jemaat. Seiring waktu saya dapati sesuatu hal yang lain di ponselnya. Dan akhirnya dia ngaku. Dia ngaku bahwa dia terhubung dengan perempuan. Terus oke, dia minta maaf dan saya maafkan. Tapi entah 1-2 tahun kemudian, tiba-tiba muncul lagi perempuan yang lain. Dia akui, minta maaf. Seperti itu. Ya sudah, saya maafkan. Terus seiring waktu, karirnya juga sudah mulai naik sebagai pendeta. Sudah punya jabatan kecil-kecilan di sinode, tapi itu sudah sangat bagus lah untuk karir dia sebagai pendeta. Kemudian dia jatuh lagi dalam dosa perzinahan dengan istri dari pengerja, atau istilahnya di gereja kami, istri dari syamas atau diaken di jemaat yang dilayani. Pertama, kasus itu terbongkar dan dia mengakui, dan ya sudahlah, jemaat menerima itu suatu kehilafan. Aman, tiba-tiba mungkin setahun kemudian jatuh lagi. Dia harus seperti itu. Dan yang sangat membuat saya marah, saya jengkel, karena di belakang yang mendukung kelakuan dia itu juga adalah mertua saya dan kakak ipar saya. Itu sebenarnya saya tidak sangka. Sekalipun saya tahu bahwa kelakuan mereka itu jelek terhadap saya. Tetapi saya tidak sangka mereka mendukung hal seperti itu. Ya, saya sangat marah. Kemudian di saat saya kacau, saya ceritakan ke teman-teman saya. Dan semua teman-teman mengatain, memberi masukan untuk cerai. Kata mereka, coba kamu sok dia untuk cerai. Siapa tahu dengan sok seperti itu, dia akan kembali ke kamu. Karena dia kan mikir, jangan-jangan nantinya kan sinode akan pecat dia sebagai pendeta. Nah, terus saya lakukan. Saya sok dia. Saya bilang, karena kamu nggak bisa lepas dengan perempuan itu, saya urus cerai. Kenyataannya, bukannya dia berbalik, tetapi malah lebih menjadi. Dan dia juga sudah sering pukul saya. Dia juga dalam pelayanan, tapi jemaat nggak tahu. Dia pulang kadang udah mabuk, udah merokok, seperti itu. Terus saya bingung, saya mau cerita ke siapa? Akhirnya saya beranikan diri cerita ke orang tua. Cerita ke orang tua, tanggapan orang tua, aduh sudah, sabar, nggak usah permasalahkan, malu apalagi keluarga pendeta. Tambah lagi dia kan disegani, dihormati oleh jemaat, begini-begini. Memang khotbahnya bagus, bawaannya di jemaat itu bagus, terlihat bagus sekali. Nah, tapi beda dengan keadaan di rumah. Apa yang dia khotbahkan itu sama sekali banyak yang tidak dilakukan di rumah. Seperti itu. Nah, karena dia semakin menjadi, otomatis timbul masalah di jemaat. Gimana? Kok gembala seperti itu, pendeta seperti itu?
Singkat cerita, saya sudah ajukan perceraian. Dan di mediasi, sebelum sah cerai, di mediasi, saya cuma minta, kalau kamu mau balik, tolong lepas perempuan-perempuan itu. Lepas perempuan-perempuan itu. Tapi dia tidak mau lepas. Saya nggak hadir di persidangan. Singkat cerita kami cerai. Cerai resmi. Terus kami cerai, dia tetap tinggal dengan perempuan di kos-kosan. Dia diskors oleh sinode. Kemudian yang lucunya, dia diskors oleh sinode. Setahun kemudian dia menikah, diteguhkan oleh pendeta. Diteguhkan dalam pernikahan oleh pendeta di sinode. Saya sangat kecewa, saya berontak. Tapi sekalipun begitu saya tetap, sekalipun sudah cerai, saya bilang ke dia, tolong, kita bisa balik. Ingat anak-anak, karena saya lihat anak yang tua itu kayak sangat terpukul. Karena dia kan main musik waktu papanya di jemaat, anak saya itu yang tua itu dia main musik karena dia kan les piano klasik. Jadi dia sangat mahir bermain musik. Terus kejadian seperti itu otomatis bukan hanya yang terpukul tapi juga anak-anak. Nah, saya ngomong gitu, saya bilang tolong ingat anak-anak, kita punya anak-anak, kita masih bisa balikan. Tolong biar sekalipun sudah cerai, kita balikan demi anak-anak, saya bilang gitu. Saya sudah kasih kamu anak, 2 anak, bawa marga kamu, tolong kasihan anak-anak. Apa yang dia ngomong? Bukan cuma kamu yang bisa kasih saya anak. Itu ada si ini, dia sebut nama ini, bisa kasih saya anak, bisa kasih anak perempuan, anak laki-laki, berapa anak. Terus saya bilang begini, oke, mereka bisa beri kamu anak. Tetapi saya ini istri, sekalipun kita sudah cerai, tapi kita diberkati di gereja. Saya istri sah. Tapi dia kayak enggak pakai. Saya juga ngomong, kamu pendeta, kamu hamba Tuhan, apa kamu enggak takut? Terus katanya gini, cerai itu kan enggak masalah. Cerai itu kan biasa. Terus saya ngomong, masa kamu pendeta seperti itu ngomongnya begitu? Ya seperti itulah. Itulah suami saya waktu itu. Dia tidak mau mendengar. Dia dinasihati oleh orang tua, oleh siapapun. Karena sekalipun jemaat telah terluka, tetapi jemaat pun prihatin dengan keadaan keluarga kami. Banyak yang prihatin. Tapi dia nggak mau dengar. Nggak mau dengar, sama sekali nggak mau dengar. Dia merasa dia benar. Ketika digembalakan atau ada orang yang beri nasihat pakai ayat Alkitab, dia ngomong gini, saya sudah tahu ayat itu. Kan bukan cuma saya yang seperti itu. Nah, hanya saya kena depresi berat, saya kena stres. Dan kehidupan saya, IGD, rumah sakit, konsul dokter ahli, penyakit dalam, dokter ahli, sampai ke psikiater. Oleh dokter penyakit dalam, gastro, saya kena asam lambung, GERD, dispepsia fungsional. Oleh dokter psikiater, saya kena anxiety disorder, atau ketakutan yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan, kepanikan, sampai panik attack. Seperti itu. Maka akhirnya saya konsumsi dan diterapi oleh 2 dokter ahli dalam gastro dengan psikiater. Istilah kedokteran juga saya psikosomatik, masalah kejiwaan yang sudah kena efeknya di fisik, terutama di lambung. Jadi saya diobati oleh 2 dokter ahli dan juga diterapi oleh 2 dokter ahli ini.
Ya, dalam hati saya waktu saya depresi itu, depresi berat itu, saya diberikan obat antidepresan dengan obat penenang. Tetapi sekalipun saya minum antidepresan dan obat penenang, sama sekali tidak bisa menghilangkan, tidak bisa menghapus kenangan atau memori di dalam pikiran saya tentang setiap perbuatan yang saya alami, tentang setiap perbuatan yang dia lakukan yang saya alami. Dan ketika saya minum antidepresan dan obat penenang, dosisnya tinggi, dan itu sangat menyiksa saya, sangat menyiksa saya. Sampai saya nggak tahu kenapa, berapa kali, entah berapa kali saya coba untuk bunuh diri. Saya coba untuk bunuh diri dan saya telan pil, saya nggak tahu berapa butir, saking saya putus asa dengan keadaan, keluarga saya hancur, apalagi keluarga pendeta. Saya lihat keadaan anak-anak saya, terus ketika saya juga konsumsi obat, kayak bukannya ada kesembuhan, tetapi malah terkadang terasa lebih lebih parah. Nah, ini saya berpikir lebih baik saya mati seperti itu. Tapi puji Tuhan, saya masih tertolong di IGD. Sekalipun saya sempat overdosis karena saya minum sudah berapa tablet saya tidak tahu, sampai lidah saya sudah kayak udah ke dalam seperti itu. Tapi toh saya masih Tuhan selamatkan, puji Tuhan. Nah, kemudian dari proses itu saya nggak tahu, harus bagaimana, curhat juga ke orang, banyak pengalaman pahit yang saya alami. Tapi puji Tuhan, sekalipun di sekeliling saya ada teman yang baik, ada teman yang tidak baik. Tetapi saya yakin percaya Tuhanlah yang telah menuntun saya untuk bisa memilih teman yang baik, yang hidup takut Tuhan. Dan saya dipertemukan dengan orang-orang yang seperti itu. Saya dipertemukan dengan orang seperti itu. Tapi bukan saat itu langsung saya berubah. Tidak. Saya juga mengalami ada pasang surut dalam pengalaman itu. Dan akhirnya sekarang ada proses juga panjang. Akhirnya sekarang puji Tuhan, cara berpikir saya sudah lebih baik, sudah lebih bagus. Dan menurut dokter-dokter yang saya konsultasi bertahun-tahun itu, bahwa saya ada perkembangan yang lebih bagus. Apalagi dokter psikiater yang dulunya saya minum obat itu antidepresan udah lama dilepas, kalsetin saya konsumsi. Kemudian aprazolam saya jujur masih konsumsi sampai saat ini. Tetapi menurut dokter, saya kan tanya, dok kok saya nggak lepas, lepas kambuh lagi, panik datang lagi. Dokter bilang, Hen, kamu bersyukur karena kamu itu udah mengalami suatu progres yang luar biasa. Terus saya bilang, tapi kan saya masih konsumsi dokter. Dokter bilang, iya kamu konsumsi itu tinggal 1/4 saja dalam sehari. Itu sudah luar biasa. Dan ketika saya merenung karena menurut dokter bahwa obat psikiater itu hanya membantu, tetapi tidak menyembuhkan. Terus yang bisa ini adalah diri saya sendiri dan circle saya seperti apa. Nah, dan akhirnya saya memilih untuk bergaul dengan orang-orang yang takut Tuhan. Dan puji Tuhan juga saya dipertemukan dengan Ibu Eli di YouTube. Ketika Ibu Eli katakan bahwa tidak boleh cerai soal seperti itu, terus terang saya pikir, oh my God, saya sudah cerai, gimana? Akhirnya saya telepon Ibu Eli, dan puji Tuhan Ibu Eli, saya sungguh bersyukur. Saya pikir, apa bisa Ibu Eli akan menanggapi telepon saya. Dan Ibu Eli respon. Dan di situ saya bercerita, saya menceritakan, dan saya juga mendapat bimbingan dari Ibu Eli. Nah, memang saya masih konsumsi obat,
masih dalam proses, baik proses iman maupun untuk kesembuhan saya, tapi saya yakin dan percaya saya pasti akan disembuhkan oleh Tuhan. Iya, makasih. Semoga saksian saya ini memberkati dan mungkin ada yang mengalami seperti yang saya alami. Percaya kita bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita dan mengubahkan kehidupan kita. Sekalipun dalam proses, tapi yakin, neto, Tuhan pasti tolong. Terima kasih. Tuhan berkati. Wow, tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.